Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Nah, seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada, dan saya didampingi atau ditemani oleh Belmondo Scorpio dan saya Kajito El Kayani. Nah, yang lagi rame nih sekarang bukan hanya di media sosial tapi juga masih berlangsung ya di gedung DPR itu terkait dibukanya soal dana yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ya, Menteri kita nih, Menko kita, Menko Polhukam, itu dana 349 triliun. Nah, kemarin-kemarin tuh di minggu sebelumnya ketika misalnya Prof Mahfud lagi berkunjung ke Australia juga kan sempet rame anggota DPR mempertanyakan ini jangan-jangan dana ini tuh hanya bluffing aja gitu kan, hanya bombastis aja. Jadi istilahnya ini memang gayanya Pak Mahfud yang suka buka-bukaan begitu aja di Twitternya khususnya ya, di media sosialnya. Tapi keluarnya angka 349 triliun ini awalnya 500 triliun bahkan ya. Tapi kemudian direvisi menjadi 349 triliun. Itu juga awalnya ini terkait dengan peristiwa penganiayaan. Kalau teman-teman atau pemirsa Cokro TV itu ingat kembali, itu terkait penganiayaan terhadap David yang dilakukan oleh Mario Dendi ya, anak seorang pegawai Dirjen Pajak ya, bernama Rafael Alun, yang ternyata ketika itu dilacak gitu, bukan dilacak, diketahui oleh publik, oleh netizen, dibongkar gitu, ternyata dia cuma sebagai eselon 3 ya, apa eselon 2 itu? Eselon 3. Itu ternyata dananya atau kekayaannya itu sangat bombastis. Kalau nggak salah sekitar 56 miliar gitu kan. Yang resmi. Yang ketahuan, yang dilaporkan melebihi menterinya sendiri katanya gitu. Atau di bawah atau sedikit beda lah gitu. Tapi itu di luar dugaan. Nah, peristiwa itu kemudian seperti menjadi tsunami buat Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan khususnya, karena setelah itu kemudian ada publik itu atau netizen khususnya membongkar ternyata bukan hanya si Rafael aja yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa itu. Dan setelah itu kemudian Profesor Mahfud sendiri mengungkapkan, dan itu juga selalu didampingi ya oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, berdasarkan TPPU, berdasarkan PPATK, bukan TPP, PPATK itu ternyata ada aliran dana itu sampai, yaitu yang tadi disebutkan 349 triliun yang sekarang ini lagi dibahas di gedung DPR. Nah, mumpung lagi rame, mungkin kita juga sedikit lah ya ngobrol-ngobrol soal itu gitu. Ini dari tadi Belmondo terus baca, waduh, liatin YouTube, ngikutin kasus ini. Tapi ini sebenarnya hal yang menurut saya sangat positif ya buat kita sebagai warga atau sebagai rakyat Indonesia. Meskipun sebagai rakyat ini kan kayak menjadi rahasia umum gitu ya. Kalau misalnya pejabat suka pamer-pamer harta gitu, tapi gara-gara kasus ini kan yang tadinya suka pamer-pamer kemudian pada ngumpet kan, pada IG-nya yang tadinya selalu flexing gitu sekarang jadi private gitu kan. Sekarang kebuka tuh, bukan hanya ternyata di Kementerian Keuangan, bukan hanya di Dirjen Pajak, bukan hanya di Bea Cukai, yang orang kemudian tahu bahwa ternyata uangnya itu atau kekayaannya itu banyak. Tapi bahkan yang lagi rame juga Sekdario yang lagi disoroti oleh publik itu ya, oleh netizen. Istrinya, anaknya gitu kan. Wah, itu mewah-mewahnya luar biasa. Padahal itu Sekda Rio gitu loh. Nah, kita akan bahas ini ya.
Silahkan, siapa dulu nih? Kemarin kan saya. Mas Oh Kajito iya, dong. Jito. Ayo, silahkan Bro Kajito. Ya, terima kasih Teh Nong. Jadi saya termasuk publik atau netizen yang kecewa dengan kasus ini ya. Karena menurut saya kasus ini kok endingnya gini gitu loh. Ini belum ending, belum Bro. ya. Ini masih berjalan Proses. dong, masih proses. Kemarin waktu awal-awal pemberitaan itu bahwa oh itu bukan pencucian uang, bukan korupsi lah. Akun Adil sampai menjawab dari Australia atau di mana itu loh. Kalau bukan pencucian uang, bukan korupsi, terus apa gitu loh. Makanya kemudian pulang terus dijelaskan berdua bahwa itu kan baru indikasi gitu. Artinya bahwa memang mungkin belum berakhir ya, tapi agak-agak anti klimaks lah menurut saya. Mestinya kan kalau memang PPATK sudah memberikan warning ya bahwa ini ada indikasi yang nggak benar nih, ada perputaran uang yang dicurigai ya. Ini memang belum tentu pelanggaran hukum, tapi dicurigai karena nggak normal, nggak wajar gitu. Mestinya kan dari awal itu memang terus dilakukan ini ya, langkah-langkah gitulah untuk menindaklanjuti kurang lebih begitu. Tapi saya lihat belum ada ya secara spesifik yang dilakukan terhadap nama-nama yang tercantum di rekening itu yang melakukan transaksi yang mencurigakan. Artinya memang ini belum berakhir, tapi sebagai orang awam, sebagai publik, sebagai netizen, loh ini kok kayak mau anti klimaks ini. Jangan-jangan nanti karena belum terdengar lagi sesudah kasus beberapa orang yang kemudian kedapatan itu seperti Rafael dan seterusnya, itu kan karena kena kasus kemudian ditelusuri dan seterusnya. Ya mungkin memakan waktu juga ya, sebanyak begitu rekening dan dia harus men-tracking dari lama dan itu harus dipilah-pilah lagi dan seterusnya. Memang perlu waktu, tapi publik juga perlu diyakinkan bahwa ini bukan hanya sekedar gimmick gitu kan. Kan banyak yang mengatakan, wah ini zong, gimmick dan seterusnya. Netizen bilang begitu kan. Awalnya penuh semangat, loh sekarang kok adem-adem, nggak ada tindak lanjut dan seterusnya. Makanya menurut saya ini tanggung jawab pemerintah terutama juga penegak hukum untuk menindaklanjuti ya. Jangan takut dengan indikasi bahwa oh ini yang ada di balik ini orang kuat misalnya. Kan ada tuh orang yang ngomong kayak gitu. Oh ini kasusnya ini rumit atau susah lah kalau mau dibuktikan dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting itu apa ya, konsistensi gitu loh. Karena rakyat sekarang menunggu dan ini ujian ya untuk pemerintah khususnya ya. Karena selama ini kan kita memandang pemerintahan Jokowi itu berbeda, sebuah antitesis dari pemerintahan sebelumnya. Sebuah awal yang baru gitu ya, meskipun kita tahu banyak menteri juga yang kena kasus gitu loh. Sebersih-bersihnya Jokowi, sesederhana-sederhana Jokowi, pembantu-pembantunya tidak semuanya yang bisa meniru langkah-langkahnya gitu ya. Jadi menurut saya ini adalah contoh yang baik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu memang pribadi yang ceplas-ceplos gitu ya, pribadi yang nggak kenal takut. Itu memang tipikalnya Pak Mahfud. Jadi kalau memang beliau ini meyakini sesuatu itu benar, nggak peduli. Dulu juga gitu kan, soal Muhaimin, soal PKB waktu nggak di cancel waktu mau jadi wapres juga dibuka semuanya sama dia. Dia nggak ada yang ditutup-tutupi takut, nggak. Apalagi soal ini kan, soal kasus. Kemudian sebelumnya dia diserang oleh DPR yang ini harus dipenjara, harus dihukum, sudah membuat heboh dan seterusnya. Kemudian waktu hari ini datang, ya DPR nggak ada yang berani mengungkit-ungkit hal itu gitu loh. Paling yang diungkit hanya hal-hal yang sepele, yang tidak substantif dan seterusnya. Nah ini mumpung ada sosok yang pemberani seperti Pak Mahfud ini, makanya harusnya pengusutan, penegakan hukum ya, itu jalan terus gitu loh. Saya tahu bahwa Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga nggak menutup-nutupi ya. Beliau juga proaktif, saya lihat juga melakukan inilah bahwa ketika seseorang mau dicalonkan menjadi posisi tertentu sebenarnya sudah ada itu pengawasan ya. Ini hartanya dari mana? Ini sudah ada, filtering semacam itu sudah ada. Cuman kita harus berkaca juga pada kasus Rafael ya. Nyatanya orang ini lolos gitu loh. Screeningnya mau seketat apapun, ada oknum seperti Rafael ini yang lolos dan faktanya memang harta yang dilaporkan nggak segitu gitu ya. Yang jumlah yang sudah bombastis itu yang dilaporkan, yang belum dilaporkan lebih banyak. Fakta ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di luar Rafael itu pasti ada dong, mustahil nggak ada dong gitu loh. Temuan-temuan lain dan ini yang perlu didalami. Makanya kemarin saya lihat ketika Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud itu memberikan klarifikasi, itu hanya ingin menyelamatkan kementeriannya, saya lihat gitu loh. Belum memberikan suatu tidak lanjut action yang
terstruktur ya, action yang menyeluruh, yang kemudian ada gebrakan, kemudian ada oknum ini dipinta ini gitu loh. Nggak ada itu saya lihat sampai sekarang. Jadi langkah-langkah yang dilakukan, mitigasi yang dilakukan saat ini malah pemadaman gitu loh. Supaya ini nggak merebak liar, nggak berjalan. Oke, itu bagus. Tapi tidak lanjut juga harus ada dong. Kasihan Pak Mahfud ini, jadi korban malah. Orang yang sudah berani bersuara, karena sebelumnya nggak ada yang berani. Siapa yang berani bersuara sebelum Pak Mahfud? Nggak ada. Semua orang takut gitu loh. Takut jadikan target. Pak Mahfud kan nggak ada yang membebaninya. Pokoknya ini benar, ini ada data begini, ya udah saya sampaikan. Dia nggak ada takut-takutnya lagi gitu loh. Mumpung ada orang seperti ini, mestinya diperjuangkan bersama, jangan ditinggal. Saya malah melihatnya kasihan ya, saat ini malah Menkyu-nya sudah seolah-olah terselamatkan ya, karena sudah ada klarifikasi berdua, tapi Pak Mahfudnya menggantung saat ini posisinya. Loh, yang kemarin mana tindak lanjutnya kok belum ada? Nah, ini yang saya rasa harus segera ya ditindaklanjuti oleh pemerintah dan penegak hukum supaya clear, masyarakat tidak menganggap ini sebagai anti klimaks dan seterusnya. Kurang lebih gitu tadi. Iya. Tapi kalau ini kan karena yang ngomong ini adalah Menko dari semua aparat ya, jadi yang namanya kejaksaan, kepolisian, semuanya kan di bawah beliau nih. Jadi ada harapan juga sebenarnya ketika Pak Mahfud, Prof. Mahfud ini membongkar ini semua. Nah, nama memang selain Rafael itu, Pak Mahfud tadi bilang di gedung DPR bahwa dia sebenarnya tidak menyebutkan nama kan. Justru yang menyebut nama itu adalah Menteri Keuangan sendiri, Ibu Sri Mulyani gitu. Mungkin tahu atau gimana gitu kan. Nah ini seperti yang tadi dibilang oleh Kak Jito, ini juga sebenarnya juga sebuah harapan juga. Dan mungkin ini buat Kementerian Keuangan memang seperti tsunami juga. Jadi serangan yang luar biasa yang selalu sebenarnya di kementerian ini sejak Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai menterinya kan selalu mendengungkan atau menggencarkan yang namanya reformasi birokrasi kan. Nah jangan-jangan ini juga sebuah upaya untuk mereformasi itu. Cuma kita nggak tahu nih apakah reformasi yang dilakukan atau tsunami dengan cara seperti ini tuh nanti endingnya itu akan menjadi positif atau enggak. Gimana menurutmu? Dari saya, kalau saya tadi sebenarnya nonton live itu dari awal, saya nunggu sebenarnya. Ini dari nonton YouTube tentang live DPR antara Pak Mahfud dengan Komisi 3. Dan ini memang udah saya tunggu dari kemarin. Karena saya pengen tahu gimana sebenarnya alur penyelesaian uang yang disampaikan oleh PPATK itu 340 sekian triliun. 49 triliun. Ya, cuman ketika saya selesai nonton, ketika kita typing juga, saya ingin sampaikan saya mengapresiasi sebesar-besarnya Menko Polhukam atas agregat angka yang disampaikannya kepada publik, kemudian itu menjadi bahan diskusi di Komisi 3. Soalnya kalau jika kita perhatiin, ini niatnya baik, saya perhatiin. Angka ini yang berputar di Indonesia ini, kalau nggak hari ini diungkap, kapan lagi diungkap? 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, nggak ada yang berani. Saya rasa dari kabinet Pak Jokowi, ini kan bagian dari Pak Jokowi juga sebenarnya. Pak Jokowi juga, tadi Pak Mahfud bilang, mendorong penuh hal-hal yang demikian. Karena kalau diperhatiin dalam pemberantasan korupsi ini, Pak Mahfud juga akui, ini bukan hal yang sepele dan mudah. Ada mafia di dalamnya. Ada perputaran uang yang kita nggak tahu siapa yang mutarin uang itu. Dan hari ini Pak Mahfud sampaikan itu di depan DPR. Kalau kita perhatikan dari tugas lembaga negara, ini kan DPR sama pemerintah ini kan sejajar sebenarnya. DPR sebagai pengawas dan pemerintah itu sebagai eksekutor sebenarnya. Eksekutor salah satunya di bidang adalah penegakan hukum dan Pak Mahfud fokusnya di situ. Ketika dia sampaikan dana itu, dia kan menyelidiki lebih jauh tuh dana itu tuh. Dan dia sampaikan juga tuh tadi bahwa angka ini tuh dia tuh dapat report sebenarnya. Dia dapat report dari PPATK misalnya. Dia dapat report dari Badan Intelijen misalnya. Dia dapat report dari kementerian-kementerian di bawahnya yang kemudian dia koordinasi. Tapi kemudian apakah Pak Mahfud menyampaikan nama dari 300T itu siapa aja, perusahaannya, akunnya, itu persoalan yang lain. Karena itu adalah persoalan hukum. Harus ada pembuktian, sidang, penjelasan hakim, ditentukan menjadi terdakwa, tersangka, dicari lebih jauh. Itu prosesnya panjang. Betul. Ketika Pak Mahfud di DPR, saya perhatiin, seharusnya, ini saya kritik juga sebenarnya, DPR itu membantu Pak Mahfud sebagai bidang legislator lah, mendorong supaya angka itu ketahuan siapa orang di dalamnya. Kalau Pak Mahfud ditekan untuk menyampaikan namanya siapa aja, itu Pak Mahfud kena hukum. Karena jalannya hukum nggak begitu. Harusnya legislator tuh membuat aturan kah atau mendorong hal yang lebih baik sehingga nama itu bisa keluar di mata hukum.
Menurut saya DPR tuh harus begitu cara berpikirnya. Bukan kemudian DPR ini kalau saya perhatiin tadi ya, mereka malah melihat apakah ini langkah Pak Mahfud, langkah-langkah politik untuk menjadi capres, cawapres. Itu tuh pernyataan paling bodoh yang pernah saya lihat gitu. Ini masalah uang negara gitu, ini masalah uang masyarakat. Dan masyarakat hari ini tuh kepercayaannya lagi tergerus terhadap Kementerian Keuangan untuk tidak membayar pajak. Seharusnya yang dilakukan tuh bukan menekan, tapi apa yang bisa kita bantu, kita dorong. Kemudian Pak Mahfud seharusnya begitu. Kemudian ada catatan-catatan kritis yang tidak bisa disampaikan, kan orang harus paham hukum juga. Agregatnya segini loh, ini untuk pemantik, bisa nggak sama-sama kita buka? Kalau saya buka sendirian, saya kena hukum. Menurut saya itu pikiran tentang bagaimana 300 sekian triliun itu untuk disampaikan dengan publik dengan cara hukum yang aman. Jadi semua pihak pun mendapatkan keadilan. Dan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang tugasnya memang begitu, itu dapat dukungan penuh dari DPR. Itu yang pertama. Yang kedua juga, belakangan ini kan masyarakat kita juga karena tergerus kepercayaannya, itu mereka menggaungkan gak usah bayar pajak lah, ngapain bayar pajak. Kalau kita bayar pajak, yang korupsi juga orang-orang pajak. Nah, Pak Mahfud tuh lagi menjelaskan supaya uang-uang PPATK, uang pajak atau apapun kembali bisa dikelola kembali. Kalau misalnya ada gaungan-gaungan tentang gak usah bayar pajak, bayangin. Kalau 10-20 orang yang nggak bayar pajak sih oke lah. Tapi kalau misalnya serentak anggap kita membayangkan ya, seluruh rakyat Indonesia nggak mau bayar pajak lagi gitu. 75% APBN kalau nggak salah saya. Orang nggak mau bayar. Terus pendapatan negara nggak ada. Terus negara mau bangun fasilitas publik. Sarana pendidikan, sarana sosial, bantuan LBT, masyarakat nggak mampu, BPJS dan segala macam. Nggak bisa dibayar. Terus masyarakat hutang karena nggak ada pajak. Yang rugi pada akhirnya negara. Jadi tujuan Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud kemudian menyampaikan ini kepada publik sebenarnya bukan hanya untuk menyampaikan bahwa ada kecurangan, tapi untuk melahirkan kembali kepercayaan. Sehingga masyarakat kita mau membayar pajak. Bahwa ada loh pemerintah, maksud saya dalam hal ini pejabat publik yang baik dalam pengelolaannya. Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud. Kalau mereka memang dalam tanda kutip melakukan tindak pidana korupsi atau turut serta dalam tindak pidana korupsi, dilaporkan atas bukti gitu-gitu maksud saya. Kalau memang nggak ada bukti, terus tujuan mereka tuh baik dalam mengungkapkan kasus ini, ya dibantulah, didorong. Dan netizen kan saya perhatiin juga mendorong Pak Mahfud. Tapi kritik-kritik netizen yang saya nggak suka itu adalah Mahfud sok pintar dan banyak. Saya perhatiin. Cuman saya ya udahlah, nama juga orang netizen kritik ya. Cuman menurut perspektif saya, seorang pejabat publik sekelas Menko Polhukam terus berani menyampaikan agregat angka segitu di depan DPR itu udah luar biasa. Di Indonesia Raya nih kalau tahun 90-an kayak zaman Pak Soeharto nyebut kayak gitu, siapa yang korupsi? Hilang. Tapi tahun ini karena di negara demokrasi, transparan itu menjadi hal yang penting. Dan Pak Mahfud ingin mendorong transparan itu gitu. Masyarakat kita juga nggak boleh lah pejabat-pejabat publik nih yang main uang begitu. Malah yang lebih lucu lagi kemarin saya baca berita itu, ya nggak apa-apa lah kalau makan uang kecil masih oke. Apa ini pembodohan sekali. Maksud saya nggak begitu cara kerja negara. Kita menjadi pejabat publik dibayar oleh masyarakat, kita bekerja untuk masyarakat karena kita abdinya. Karena tujuannya kan untuk mensejahterakan semua orang. Kalau masih banyak orang yang belum sejahtera, PR kita tuh untuk menyelesaikan itu, bukan mengambil uang terus menikmati sendiri. Saya tuh agak emosi Mas, kalau melihat bahwa ini bukan duit kau loh, ini duit masyarakat. Masa juga mau kau tekan gitu? Nggak sadar diri kah atau kesetanan kah atau gimana kah? Sadar diri lah. Kalau dari saya kira-kira begitulah. Ini poin yang menarik ya dari Belmondo bahwa dibukanya agregat sebesar 349 triliun dan itu angka yang sangat-sangat luar biasa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ini semestinya justru dari pihak siapapun, dari pihak manapun itu kan semestinya mensupport atau membantu Pak Mahfud untuk membuka ini, bahkan lebih bagus lagi adalah mengembalikannya ke kas negara kan. Dengan angka sebesar itu, seperti yang tadi dibilang oleh Belmondo, yang dilakukan oleh DPR itu bukan dengan istilahnya itu mencurigai. Bukan hanya mencurigai, justru kalau saya tadi tuh ngelihatnya lebih pada kayak sedikit kayak ngelecehin gitu ya. Sentimen gitu. Jadi kayak ini cuma niatnya Pak Mahfud untuk ini ke publik, show up gitu kan, karena mau menjelang 2024 mungkin pengen jadi presiden lah, wapres. Bahkan tadi kalau nggak salah siapa Asrul Sani kan
ngungkit-ngungkit soal Pak Mahfud dulu mau jadi cawapres kayak gitu-gitu kan. Nah ini menarik, mestinya memang nggak boleh seperti itu, justru harus diberikan kayak semacam cara atau usulan yang lebih baik bagaimana supaya apa langkah yang sudah dilakukan Pak Mahfud itu akan efektif kan, gitu. Jadi dari semua pihak nih, dari legislatif, anggota DPR, juga dari publik. Dan kalau saya melihatnya mungkin Pak Mahfud mengeluarkan itu, mengungkapkan itu ke publik, itu kan pengen disupport bareng-bareng gitu loh, dijagain bareng-bareng. Dan tadi dibilang bukan kemudian kita sebagai rakyat ini kemudian tidak percaya dengan pemerintah, dengan kemudian tidak membayar pajak. Justru jangan seperti itu gitu loh. Justru ini yang di apa istilahnya diselewengkan atau dikorupsi katakanlah oleh pejabat-pejabat pajak, ini mau dikembalikan gitu kan, mau diambil lagi gitu ke haknya kita gitu kan. Gimana menurutmu? Ya, saya juga menyayangkan ya. Udah mulai panas. Tadi kita mungkin suasana bulan puasa jadi agak masih lemas ya. Masih lemas. Sekarang Oh, panas ya. Puasa. Udah Masih mau marah-marah buka. ya. Kamu kan Jadi- puasa. Saya menyayangkan memang sikap legislatif DPR ya. Tapi saya mencatat dari dulu sikap DPR begitu, kekanak-kanakan. Dari dulu. Dulu pernah ada apa ya, Inalum atau siapa itu yang dipanggil DPR waktu mau nyaplok Freeport itu kan. Bukan nyaplok ya bahasanya, Pak. Mengambil alih, Ambil akuisisi. alih, mengakuisisi ya. Itu juga gitu, dibentak-bentak, ini dewan terhormat, ini jaga. Jadi apa ya, mindset DPR sekarang itu masih kayak mindset Orde Baru. Kalau dulu kan ada MPR kan yang tertinggi ya, lembaga tertinggi. Sekarang kan semua sama kan, rata kan. Mereka masih menganggap bahwa wakil rakyat itu lebih tinggi dari pemerintah. Jadi kalau memanggil pemerintah, perwakilan pemerintah itu dianggap ini seperti menghukum anak sekolah itu yang apa nggak bikin PR misalnya, nggak bikin seperti itu ya. Jadi mindset ini belum berubah saya lihat di DPR. Mereka kan banyak ya, keroyokan banyak gitu. Sementara yang dipanggil paling 1-2 orang gitu loh. Dan ya jelas saja bakal kalah suara yang dipanggil itu, apalagi yang sosok yang nggak punya partai. Apa mereka berani begitu sama Prabowo? Nggak berani. Nggak ada yang berani waktu Prabowo dipanggil di DPR. Semua aman gitu loh. Tapi giliran ada independen yang masuk, begini mereka berlagak gitu loh. Kekanak-kanakan dan memang tadi melecehkan gitu loh. Seolah-olah mereka tuh posisinya lebih tinggi. Ini dewan terhormat, ini sidang terhormat dan seterusnya. Memang pemerintah nggak terhormat gitu loh. Mereka juga terhormat, mereka juga bekerja untuk negara, sama-sama untuk negara. Memang tupoksinya berbeda, itu aja. Jadi memang ini yang perlu diketahui oleh publik, bahwasanya kalau nanti ada kasus-kasus semacam ini, DPR itu jangan bersikap sebagai penjagal bahwa ini sudah pasti salah si orang yang dipanggil. Enggak, mereka meminta keterangan, dan ketika orang yang dipanggil mereka harus membantu. Justru harus memberikan support gitu loh. Itu saya setuju sekali, karena memang kelakuan semacam ini selain juga membuat orang-orang kritis nanti malah sudah dibully netizen, masih dibully DPR gitu ya, masih dibully mafia yang nyaru di internet gitu. Artinya bahwa perlu ada pengkondisian ya, terutama di DPR, bahwa mereka itu memang sebenarnya mengayomi. Pemerintah itu bukan musuh. Itu yang pertama kali ketika pemerintah dipanggil ke DPR, bahwa mereka ada indikasi sesuatu ya, tapi ketika datang itu mereka bukan musuh, mereka mitra. Itu yang perlu dijadikan acuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan di kementeriannya juga sama. Yang saya curigai itu Kementerian Pertahanan terutama ya. Itu dari dulu belum pernah ada kasus-kasus yang dibuka secara lebar semacam ini. Kan itu masuk ke rahasia negara. Nah, kalau alasannya Menteri gitu kan. Pertahanan, iya. Dulu kan sempat ada isu Menteri Pertahanan, korupsi helikopter gitu ya. Tapi menguap begitu saja, nggak ada yang berani. DPR mana berani mengungkap ini. Ketika memanggil Menhan pun karena backgroundnya biasanya tentara gitu ya. Jadi ya ini lagi dan itu lagi. Saya curiga bahwa nggak hanya Menteri Keuangan loh yang terjadi kebocoran. Masa sih yang kementerian yang begitu jumbo dananya APBN yang digunakan tidak ada indikasi-indikasi semacam ini. Nah, ini momen penting ini untuk dilakukan screening bersama-sama ya oleh menteri masing-masing. Kalau Bu Sri Mulyani sudah komitmen untuk melakukan ini pembersihan, Pak Prabowo juga sama dong di Kemenhan misalnya, karena selama ini adem ayem dan sebenarnya banyak cerita-cerita miring sebenarnya di luar ya yang tidak tersorot gitu, bisik-bisik tetangga gitulah, katakan wah ada ini, tapi itu semua
nggak ada yang berani membuka itu kotak Pandora di sana itu. Kalau di kementerian lain, katakanlah orang-orang sipil misalnya, apalagi yang dari independen, wah itu diacak-acak itu. Tapi kalau dari yang ada backing misalnya, atau dari backgroundnya orang kuat ya, memiliki jaringan, mana ada. Nah ini yang perlu diperbaikilah di negeri ini. Artinya bahwa kalau memang mau buka-bukaan, mau transparansi, mau pembersihan, ya semuanya dong. Jangan hanya di Kementerian Keuangan yang berkali-kali dulu pernah juga kasus Gayus kan hebohnya minta ampun. Kemudian ini kasus Rafael heboh lagi gitu. Tapi di kementerian lain saya lihat kalau ada 1-2 korupsi ya selesai gitu loh. Nggak diungkit-ungkit lagi, wah itu jangan-jangan ada lagi. Enggak, ya orang inilah yang dikena, misalnya menterinya atau siapa gitu. Artinya bahwa keadilan dalam pengungkapan kasus ini belum ada, saya lihat ya. Dan ini perlu dijadikan sebuah tren ya di kementerian, bukan hanya Kementerian Keuangan, kementerian apapun itu ya. Kementerian Pertanian juga pernah punya kasus misalnya, tapi itu dibongkar aja. Ada apa di sana? Di kementerian apa lagi yang ada gitu ya, ditelusuri lagi ada gitu. Artinya bahwa kasus-kasus semacam ini saya yakin nggak hanya di Kementerian Keuangan gitu, ada banyak lagi ya. Ini diperlukan transparansi, diperlukan keberanian untuk mengungkap ya. Hari ini ada sosok Pak Mahfud, saya nggak tahu nanti apakah ada sosok lagi yang berani mengungkap di Kemenhan misalnya ya, yang punya cukup banyak data. Misalnya PPATK, misalnya ada data ini, nah siapa corong yang berani mengungkapkan ini ke publik, ini yang belum ada ya. Dan ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa di pemerintahan Jokowi ini memang terjadi ya proses bersih-bersih itu ya, bukan hanya presidennya yang jujur, yang transparan ya, presidennya yang bersih, yang nggak mau korupsi dan sebagainya, tapi kementerian dan di bawah lembaga-lembaga di bawahnya juga bersih. Dan ini perlu dilakukan secara bersama-sama ya, supaya Indonesia ini bukan hanya wacana aja, karena dari dulu itu soal korupsi itu nggak selesai-selesai, karena memang satu ditutup, yang lain kebuka lagi, satu kebuka, yang lain ketutup lagi, dan seterusnya. Dan ini saya pikir tugas kita bersama, bukan hanya tugasnya Pak Mahfud, bukan tugasnya DPR juga, tapi juga netizen seperti yang kita lakukan selama ini kan, ketika kasus Rafael itu nyuit ini, mau membeberkan kekayaannya, itu salah satu langkah juga itu. Akhirnya kan aware, akhirnya ditindaklanjuti kan, kalau viral ditindaklanjuti kan penyakitnya di situ. Dan ini tugas netizen ya pada umumnya, selain tugas aparat dalam melakukan tracking, dalam melakukan penegakan hukum kepada orang-orang yang dicurigai. Ya. Nah, ramainya soal bocornya atau adanya dana yang tadi sekitar 349 triliun dan lain-lain itu kan semestinya tadi dibilang oleh Belmondo, tugas dari anggota DPR itu kan membantu lewat misalnya regulasi dan lain-lain. Kalau nggak salah PSI itu mengusulkan ada yang namanya RUU perampasan aset. Yeah. Nah itu kan sebagai salah satu solusi juga ya untuk bisa mengembalikan dana-dana yang yang nggak jelas begitu, itu bisa kembali lagi ke negara sebagai kas negara kan. Yeah. Ini sebenarnya udah lama banget nih RUU perampasan aset ini sebenarnya. Jadi sebenarnya udah ada di DPR itu. Udah ada di DPR itu. Saya rasa draftnya udah ada. Karena masalah perampasan aset ini udah cerita lama sebenarnya, dan ini terkait dengan tindak pidana korupsi kan. Dan ini tentang harta-harta dan pembuktian terbalik kan sebenarnya. Dan memiskinkan para koruptor memiskinkan itu ya. para koruptor. Dan kalau kita nonton juga, Pak Mahfud tadi tuh bilang DPR tuh begini sajalah, kata beliau. Begini sajalah. Kita minta dukungannya. Ya minta dibantu agar RUU perampasan aset itu segera disahkan. Bukan hanya PSI sebenarnya. Pak Mahfud juga tadi tuh sampaikan begitu. Yang kedua terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini. Jadi kasusnya itu ada orang bawa uang dari negara, bawa ke Singapura misalnya. Di Singapura dia main judi. Padahal uangnya ditukar ke dolar. Dari dolar dibawa ke Indonesia. Di Indonesia dia bilang ini uang hasil judi, kan sah. Sampai Indonesia jadinya sah. Padahal itu adalah uang negara. Nah, aturan-aturan atau regulasi-regulasi tentang pengolahan atau pencucian uang itu sebenarnya yang Pak Mahfud juga dorong. Jadi ada dua hal tadi yang saya perhatiin dari Pak Mahfud dorong. Pertama itu adalah undang-undang perampasan aset. Yang kedua itu adalah regulasi tentang pencucian uang yang lebih deep, saya rasa, lebih dalam tentang pengaturan itu. Itu solusi-solusi yang ditawarkan oleh Pak Mahfud. Kalau saya melihatnya tadi begitu. Bagus. Jadi itu lagi-lagi ke pembicaraan kita di awal. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, secara utuh dari apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Mahfud,
itu nggak benar juga yang dibilang Pak Mahfud cuma nyari panggung dan lain-lain, tapi lebih kepada bagaimana dana yang memang haknya untuk kita, untuk rakyat Indonesia itu benar-benar bisa kembali kan. Nah ini sebagai closing, silahkan. Saya pikir ini adalah momen ya bagi kita semua untuk melakukan action ya. Jadi bukan hanya berkata-kata seperti yang disebutkan tadi bahwa DPR selama ini frasa saya ambil ya, frasa yang diucapkan Pak Mahfud tadi, Ustadz di Kampung Maling sebenarnya itu lajinya di DPR tadi. Menurut saya ya. Apa itu? Ustadz di Kampung Maling. Jadi seolah-olah bersih padahal ya di sekitarnya para pencuri gitu loh. Artinya memang nggak semuanya mungkin ya anggota dewan itu koruptor misalnya. Ada beberapa yang koruptor. Nah, saya kira kenapa RUU perampasan aset itu nggak gol-gol juga? Karena banyak dari mereka ya pelakunya gitu loh. Mereka ingin mengamankan itu. Kalau ini kan nggak selesai gitu. Kena juga mereka. Kena juga mereka. Mereka takut. Mereka yang bikin, mereka juga yang kena kan. Lebih secara psikis lebih kena kan. Kalau orang lainnya bikin kena kita ya oke lah. Tapi dia yang bikin sendiri, yang ngasah pisaunya kena ke dia sendiri. Itu secara psikologis bukan mungkin berdampak ya. Makanya memang agak berat ya. Bagaimana sih caranya kita ini membersihkan koruptor? Sebenarnya dari pangkalnya dulu dari RUU tadi perampasan aset. Tapi apakah bisa kalau DPR yang sekarang atau DPR yang sampai seterusnya itu masih orang-orang lama yang mempertahankan ini, mindset ini? Nah, solusinya adalah memilih orang-orang baru. Nah, ini kesempatan sebenarnya untuk memperbarui wajah parlemen. 2024 ini harus dijadikan sebagai momentum. Yang partai yang punya komitmen untuk memberantas korupsi yang mengajukan RUU perampasan aset misalnya kan ada itu seperti PSI atau partai lain yang mengusulkan ini, pokoknya yang konkret lah gitu ya. Itu dipilih. Kalau enggak ya bakal muter gini terus, DPR-nya nahan, ininya nahan, akhirnya macet di semua bidang. Maka menurut saya langkah konkretnya adalah semua pihak bergerak. Netizen atau pemilih juga punya solusi, yaitu tadi milih para wakilnya di Senayan nanti dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya komitmen. Jadi jangan hanya ngeluh, wah nggak mau bayar pajak, itu dikorupsi lah. Ini ada solusinya, nggak dilakukan gitu. Giliran milih orang-orang yang nggak punya komitmen, main politik identitas ya, yang terkenal korup misalnya di lingkarannya itu aja, itu aja, circle-nya itu aja. Gantilah wajah-wajah baru atau inilah yang punya semangat baru ya, punya komitmen baru, itu yang layak untuk dijadikan wakil. Kemudian dia membuat perubahan dalam undang-undang, dalam dasar, dalam tatanan baru, kemudian semua lini ini bisa terbuka, sendi-sendi bisa terbuka, jalinan aliran darahnya jadi lancar, penegakan hukum jadi lancar ya. Saya yakin korupsi akan bisa ditekan sampai sehabis-habisnya, sampai seakar-akarnya. Oke, dari kamu. Kalau dari saya pasti penyelesaian permasalahan di Indonesia, apalagi permasalahan hukum tentang korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, itu pasti harus berangkat dari hulu. Kalau berangkat dari hulu, pasti itu berangkat dari DPR-DPR di sana yang harus membuat aturan hukum. Nah, netizen ini kan sekarang ini fokusnya lagi kacamata kuda melihat Kementerian Keuangan untuk tidak membayar pajak lah, atau lesulah membayar pajak karena uangnya dikorupsi dan segala macam. Oke, itu dilakukan oleh oknum dan kita akui. Dan penyelesaian terkait uang ini, itu kan Bu Sri Mulyani dan Pak Mahfud udah sampaikan. Pak Mahfud dan Bu Sri Mulyani udah sampaikan itu di DPR bahwa 349T itu ada dilakukannya agregat-agregat oleh PPATK. Cuman apakah itu terus bisa berlangsung? Kan enggak. Jawabannya netizen harus mengubah kacamata mereka menuju DPR. Seharusnya tingkat kepercayaan publik yang turun ke Kementerian Keuangan itu pindah ke DPR. Bukan karena oknum melakukan korupsi, tapi karena RUU perampasan aset sampai hari ini itu tidak disahkan. Betul kayak Mas Kajito bilang, ada ustadz di tengah-tengah kampung maling. Kalau memang DPR itu merasa bahwa dirinya bersih, atau merasa bahwa mereka ingin mendorong negara yang lebih bersih, uang yang transparansi, harusnya undang-undang perampasan aset itu menjadi hal yang penting untuk didorong. Dan netizen itu mengganti kacamatanya. Seharusnya melihat bahwa Bu Sri Mulyani sampai hari ini kalau kita perhatikan udah keliling-keliling dia podcast. Saya pun sedih juga melihat keliling-keliling podcast. Pak Mahfud di mana-mana di doorstop untuk menyampaikan bahwa ada dana yang berubah, ada uang yang tidak kita tahu nih siapa orang-orangnya tapi nggak bisa diselesaikan secara hukum. Mereka itu hanya bisa menyelesaikan sampai di titik itu. Mau sampai ke finish itu bukan lagi di tangan mereka, tapi mereka butuh support oleh DPR. Dan seharusnya netizen sekarang itu mendorong DPR
untuk mendorong supaya uang itu tuh dibantu penyelesaian hukumnya. Jangan kemudian Pak Mahfud yang didorong-dorong menjadi kambing hitam, nggak akan selesai. Kalau begitu nanti ujung-ujungnya menggantung. Ya. Dan menurut saya mudah-mudahan Pak Mahfud tahanlah dan kita berikan support terus agar pembiayaan atau uang PPATK ini jelas asal-usulnya, negara kita menimbulkan lagi kepercayaan masyarakatnya terhadap Kemenkeu, dan DPR harus kita kritisi terus supaya mereka ingin melahirkan RUU perampasan aset. Kalau dari saya itu. Iya. Jadi momen ini tuh harus terus kita jaga ya, supaya ujung-ujungnya itu jadi nggak anti klimaks ya. Iya. Jadi minimal RUU perampasan aset ini kemudian menjadi sebuah prioritas ya untuk legislatif khususnya, bahwa ini memang undang-undang yang secepatnya harus disahkan. Dan ya seperti yang tadi dibilang oleh Bro Kajito di closingnya, bahwa semua pihak itu bisa berperan. Bukan hanya Pak Mahfud aja, bukan hanya Ibu Sri Mulyani aja, bahkan bukan hanya Pak Jokowi. Karena 3 orang ini kan bisa aja diganti ya. Di 2024 ya kita nggak tahu gitu. Nah tapi justru kita harus memanfaatkan momentum 2024 ini untuk mengubah semuanya. Karena dari situ kan kemudian akan terpilih siapa lagi nih yang bisa membawa negeri ini seperti yang kita harapkan, yang kita inginkan ya, menjadi negara yang baldatun toibatun warubun gofur itu kan gitu. Jadi bangsa yang maju dan makmur, adil, seadil-adilnya. Jadi mungkin segitu aja ya, dan mungkin kita ingat jadi term atau jargon Presiden Jokowi dulu untuk revolusi mental dengan memanfaatkan sebaik-baiknya momentum ini bisa semestinya sih bisa tercapai ya. Jadi ini mungkin bisa jadi legacy Presiden Jokowi juga untuk membersihkan atau mengembalikan aset-aset negara, dana pemerintah atau dana yang banyak begitu itu kembali ke haknya kita sebagai bangsa gitu ya. Oke, terima kasih Belmondo, terima kasih Bro Kajito, dan pemirsa Cokro TV. Kita akan kembali lagi dalam yang lagi viral minggu depan dengan tema yang menarik. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.